Baco, Bace, bagaimanakah jika seorang pria beristrikan 10 orang wanita cantik? Mampukah ia bersikap adil? Berikut jawaban lengkapnya. Di sebuah desa kecil di Sulawesi Selatan, hiduplah seorang pemuda bernama Arfan. Ia seorang pekerja keras, hidup sederhana dan sangat mencintai alam. Setiap hari ia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan berburu ikan di sungai. Arfan tidak memiliki banyak harta, tetapi ia selalu bersyukur atas hidupnya. Ia tinggal di sebuah rumah kecil peninggalan orang tuanya yang telah lama meninggal. Meski hidup sendiri, Arfan tidak pernah merasa kesepian. Ia terbiasa berbicara dengan alam, mendengar suara angin di pepohonan, dan bercengkrama dengan burung-burung di sekitar rumahnya. Suatu hari saat sedang mencari kayu di hutan, Arfan mendengar suara rintihan yang lemah. Suara itu berasal dari semak-semak yang lebat. Dengan hati-hati, Arfan berjalan mendekat. Ia menyingkirkan ranting-ranting dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Sepasang kijang dengan bulu berwarna emas terperangkap dalam jeratan pemburu. Kedua kijang itu tampak lemah, mata mereka penuh ketakutan dan kaki mereka terluka akibat jerat tali yang kuat. Tanpa berpikir panjang, Arfan segera berlutut dan mencoba melepaskan jerat itu. Ia tahu jika ia tidak segera bertindak, kijang-kijang itu bisa mati kehabisan tenaga. Melepaskan jerat itu bukan hal yang mudah. Tali yang digunakan sangat kuat dan jeratan di kaki kijang begitu erat. Arfan mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuka jeratan tersebut. Setelah beberapa saat, akhirnya tali itu terlepas dan kedua kijang terbebas. Namun kijang-kijang itu masih tampak lemah. Arfan segera mengambil air dari sungai dan membawanya dalam daun lebar. Kijang-kijang itu minum dengan lahap seolah-olah sudah lama kehausan. Arfan juga mencari beberapa dedaunan segar untuk mereka makan. Perlahan kekuatan kedua kijang mulai pulih. Mereka berdiri dan menatap Arfan dengan mata penuh rasa terima kasih. Arfan tersenyum, merasa bahagia karena berhasil menyelamatkan makhluk tak berdosa itu. Ia mengusap kepala mereka dengan lembut. Tiba-tiba salah satu kijang mendekat dan mengusap wajah Arfan dengan hidungnya. "Terima kasih wahai manusia baik." Tiba-tiba terdengar suara lembut. Arfan terkejut dan menoleh ke sekelilingnya, tetapi tidak melihat siapapun. "Kami adalah kijang dari dunia emas," lanjut suara itu. "Karena kebaikanmu, kami ingin membalas budi. Ikutlah kami ke dunia kami." Arfan merasa bingung, tetapi hatinya berkata bahwa ia harus mengikuti mereka. Kedua kijang mulai berjalan perlahan dan Arfan mengikuti mereka. Perjalanan terasa aneh. Arfan merasa seperti melewati kabut tipis yang berkilauan. Ketika kabut itu menghilang, Arfan terkejut. Ia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat indah. Pepohonan bersinar keemasan, sungai berkilauan seperti permata, dan udara terasa segar. Ia sadar bahwa ia telah tiba di dunia kijang emas. Tempat itu begitu indah hingga membuatnya terpesona. Di sana, banyak kijang lain menyambut mereka. Mereka semua memiliki bulu emas berkilauan dan tampak begitu anggun. Tak lama kemudian, muncullah seorang raja kijang. Namun saat ia melangkah mendekati Arfan, tubuhnya berubah menjadi seorang pria tua yang bijaksana. Arfan terkejut tetapi tetap hormat. Ia menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan. "Wahai pemuda baik hati, aku adalah raja di dunia kijang emas ini. Aku telah mendengar tentang kebaikanmu," kata Raja Kijang dengan suara lembut. "Aku tidak mengharap balasan yang mulia," kata Arfan. "Aku hanya ingin menolong mereka karena mereka dalam bahaya." Sang raja tersenyum. "Itulah yang membuatmu istimewa, Arfan. Karena kebaikanmu, kami ingin memberimu hadiah." Arfan menggeleng. "Saya tidak menginginkan apapun yang mulia, tetapi ini adalah hadiah yang tidak bisa kau tolak," ujar Raja Kijang sambil tersenyum. "Kami akan memberimu 10 istri dari dunia kami, wanita-wanita cantik yang akan mencintaimu dan menjagamu." Mata Arfan melebar, ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. 10 istri? Itu terdengar mustahil. Namun sebelum ia bisa mengatakan apapun, 10 wanita cantik muncul dari belakang sang raja.
Mereka semua memiliki wajah anggun, rambut panjang berkilauan seperti emas, dan mengenakan pakaian sutra berwarna keemasan. Mereka tersenyum lembut kepada Arfan. Salah satu dari mereka maju mendekat dan berkata, "Kami akan menjadi istrimu dan mengikutimu ke dunia manusia." Arfan masih tidak percaya, tetapi melihat tatapan penuh kasih dari para wanita itu, ia mulai merasa bahwa ini adalah takdirnya. Sang raja lalu memberinya sebuah jubah emas yang akan membantunya kembali ke dunia manusia. Setelah Arfan dan 10 istrinya berpamitan dengan Raja Kijang Emas, sang raja memberi mereka satu pesan penting. "Ada satu pantangan yang harus kalian patuhi saat tinggal di dunia manusia," kata sang raja dengan suara serius. Arfan dan 10 istrinya menundukkan kepala dengan hormat, mendengarkan dengan saksama. "Kalian tidak boleh mengungkapkan asal-usul kalian kepada siapapun," lanjut sang raja. "Jangan pernah memberitahu manusia lain bahwa para istrimu berasal dari dunia Kijang Emas." Arfan mengangguk. "Baik yang mulia, tapi mengapa demikian?" Jika rahasia ini terbongkar, sang raja menjelaskan, maka istri-istrimu harus kembali ke dunia Kijang Emas dan tidak bisa lagi bersamamu. Tidak peduli seberapa besar cinta kalian, kalian akan terpisah selamanya. Arfan merasa dadanya sedikit sesak mendengar hal itu, namun ia berjanji akan menjaga rahasia tersebut. Setelah itu mereka berangkat kembali ke dunia manusia dengan hati penuh kebahagiaan dan sedikit rasa khawatir akan pantangan tersebut. Sesampainya di desa, Arfan dan para istrinya disambut dengan penuh rasa penasaran oleh penduduk. "Arfan, dari mana kau mendapatkan istri sebanyak ini?" tanya seorang tetua desa dengan mata terbelalak. Arfan tersenyum dan menjawab, "Mereka adalah wanita yang kutemui dalam perjalananku, dan kami saling mencintai." Orang-orang tetap merasa penasaran, tetapi mereka tidak bertanya lebih lanjut. Mereka hanya kagum dan iri pada keberuntungan Arfan. Sejak hari itu, Arfan hidup bahagia bersama 10 istrinya. Mereka semua adalah wanita baik, lembut, dan setia. Mereka membantu Arfan dalam kehidupan sehari-hari, merawat rumah, menanam tanaman, dan menjaga kebahagiaan keluarga mereka. Arfan yang dahulu hidup sendirian, kini merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia bayangkan. Ia semakin dihormati oleh penduduk desa karena kisahnya yang luar biasa. Banyak orang percaya bahwa ia telah mendapatkan berkah karena kebaikannya kepada alam. Hari demi hari berlalu dan Arfan semakin mencintai istrinya satu persatu. Ia berusaha berlaku adil kepada mereka, memberikan kasih sayang yang sama kepada semuanya. Meskipun hidupnya berubah drastis, Arfan tetap rendah hati dan tidak pernah melupakan asal-usulnya. Setelah menikah dengan 10 wanita cantik dari dunia Kijang Emas, Arfan tidak hanya merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya, tetapi juga melihat perubahan besar dalam kehidupan desanya. Para istrinya bukanlah wanita biasa, mereka memiliki keahlian dan pengetahuan luar biasa yang mereka gunakan untuk membantu penduduk desa. Sari, istri termuda Arfan, memiliki keahlian dalam meramu obat-obatan dari tumbuhan hutan. Ia mulai mengajarkan penduduk desa cara mengenali daun, akar, dan bunga yang bisa digunakan sebagai obat alami. Sebelumnya, jika ada orang sakit, mereka harus berjalan jauh ke desa lain untuk mencari dukun atau tabib. Namun, dengan kehadiran Sari, banyak penyakit yang dapat disembuhkan dengan cepat. Misalnya, seorang anak kecil pernah terkena demam tinggi yang tak kunjung turun. Sari dengan cekatan mencampurkan daun sirih, kunyit, dan madu untuk membuat ramuan. Setelah diberikan kepada anak itu, keesokan harinya demamnya turun dan ia kembali bermain seperti biasa. Penduduk desa sangat bersyukur dan mulai memanggil Sari sebagai tabib emas. Lestari memiliki keterampilan dalam menenun kain dengan motif yang indah dan unik. Sebelumnya, penduduk desa hanya memiliki kain polos yang dibuat dengan cara sederhana. Namun, Lestari mengajarkan teknik baru dalam menenun, menciptakan kain dengan motif yang lebih berwarna dan menarik. Ia juga memperkenalkan cara mewarnai kain menggunakan bahan alami seperti kayu dan bunga hutan.
Kain-kain buatan desa mulai terkenal hingga ke desa lain, dan banyak orang datang untuk membeli. Desa yang dulu miskin kini mulai dikenal sebagai desa penghasil kain indah. Citra memiliki kemampuan memasak yang luar biasa. Ia mengenalkan berbagai resep baru yang belum pernah dicoba oleh penduduk desa. Salah satu keahliannya adalah membuat makanan dari bahan-bahan sederhana, tetapi memiliki rasa yang lezat. Ia juga mengajarkan cara mengawetkan makanan dengan teknik pengeringan dan fermentasi agar desa tidak kekurangan bahan makanan saat musim paceklik tiba. Makanan buatan Citra mulai menjadi favorit di desa, dan banyak wanita belajar darinya untuk membuat makanan yang lebih enak dan bergizi. Sekar memiliki pengetahuan tentang bercocok tanam. Ia mengajarkan para petani desa cara menanam padi dan sayuran dengan metode yang lebih baik agar hasil panen lebih melimpah. Sebelumnya, penduduk desa sering mengalami gagal panen karena hama atau kekeringan. Namun dengan bimbingan Sekar, mereka mulai menggunakan teknik irigasi sederhana dan cara mengusir hama dengan tanaman pendamping. Lambat laun, desa tidak lagi mengalami kelaparan dan hasil panen melimpah. Dewi memiliki kemampuan untuk memahami aliran air. Ia melihat bahwa desa sering kekurangan air bersih saat musim kemarau. Bersama Arfan dan penduduk desa, ia membantu menggali sumur di tempat yang tepat berdasarkan pengetahuannya. Ia juga membuat saluran air kecil dari sungai ke ladang, sehingga tanaman bisa tetap tumbuh meskipun hujan jarang turun. Dengan kerja kerasnya, desa tidak lagi mengalami kesulitan air. Indah adalah ahli dalam memintal benang dari kapas liar yang tumbuh di sekitar hutan. Ia mengajarkan cara mengolah kapas menjadi benang yang lebih kuat dan tahan lama. Dengan benang ini, wanita desa dapat menenun kain yang lebih berkualitas dan lebih bernilai jual. Penduduk desa mulai membuat pakaian yang lebih indah dan mereka tidak perlu lagi membeli kain dari desa lain. Ratna memiliki suara merdu dan pandai memainkan alat musik tradisional. Setiap malam, ia menghibur penduduk desa dengan nyanyiannya yang indah. Ia juga mengajarkan anak-anak desa untuk bernyanyi dan memainkan alat musik, sehingga desa menjadi lebih ceria dan penuh kebahagiaan. Saat ada perayaan atau pesta panen, Ratna dan murid-muridnya selalu menampilkan pertunjukan yang membuat semua orang gembira. Ayu memiliki bakat dalam membuat perhiasan dan ukiran kayu. Ia mengajarkan penduduk desa cara membuat perhiasan dari batu sungai dan manik-manik alami. Ukiran kayu buatannya juga sangat indah dan mulai dijual ke desa-desa lain. Berkat Ayu, penduduk desa memiliki sumber penghasilan tambahan dari kerajinan tangan. Melati memiliki keahlian dalam merawat hewan ternak. Ia mengajarkan cara merawat ayam, kambing, dan sapi agar tetap sehat dan berkembang biak dengan baik. Sebelumnya, banyak hewan ternak yang mati karena penyakit, tetapi berkat pengetahuan Melati, jumlah ternak di desa semakin bertambah. Penduduk desa yang dulunya hanya memiliki sedikit ternak, kini memiliki cukup banyak untuk dijual dan dipelihara. Purnama adalah yang paling bijaksana di antara para istri Arfan. Ia selalu mengingatkan penduduk desa untuk menjaga hutan dan tidak menebang pohon sembarangan. Ia mengajarkan cara mengambil hasil hutan tanpa merusaknya, seperti mengumpulkan madu lebah, mencari jamur liar, dan menanam kembali pohon yang ditebang. Berkat ajarannya, hutan di sekitar desa tetap lestari dan banyak satwa liar yang tetap hidup dengan damai. Berkat keahlian para istri Arfan, desa yang dulunya miskin dan sederhana berubah menjadi desa yang makmur. Penduduk desa semakin sejahtera dan mereka tidak lagi mengalami kelaparan atau kesulitan hidup. Kain tenun, makanan, kerajinan tangan, dan hasil pertanian desa mulai dikenal di desa-desa lain dan mereka menjadi desa yang disegani. Setiap orang di desa mencintai dan menghormati para istri Arfan karena mereka telah membawa begitu banyak kebaikan. Banyak desa lain yang datang untuk belajar dari mereka. Dan desa Arfan menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Namun, meskipun mereka telah memberikan begitu banyak manfaat, para istri Arfan tetap rendah hati dan tidak pernah menyombongkan diri. Mereka selalu berkata,
Kami hanya ingin membantu dan berbuat baik seperti yang pernah dilakukan Arfan kepada kami. Dengan demikian, desa Arfan menjadi tempat yang damai dan penuh kebahagiaan. Tapi sayangnya kebahagiaan ini akhirnya diuji ketika Dharma dengan rasa iri hatinya mulai menyusun rencana jahatnya untuk membongkar rahasia mereka. Dharma adalah pemuda yang sombong dan selalu ingin tahu rahasia orang lain. Ia tidak percaya Arfan bisa mendapatkan 10 istri begitu saja. Suatu malam, Dharma diam-diam menguping pembicaraan di rumah Arfan, berharap menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun Arfan dan istri-istrinya selalu berhati-hati dalam berbicara. Mereka tidak pernah menyinggung soal dunia kijang emas. Tidak kehabisan akal, Dharma menyusun rencana licik. Ia mendekati istri Arfan yang paling muda, seorang wanita lembut bernama Sari. Dengan penuh kepura-puraan, Dharma berkata, "Sari, kau sangat cantik. Aku yakin kau bukan wanita biasa. Dari mana asalmu sebenarnya?" Sari yang masih polos hampir saja menjawab, tetapi ia segera mengingat pantangan yang diberikan Raja Kijang Emas. Ia tersenyum dan berkata, "Aku berasal dari tempat yang jauh, tidak ada yang istimewa." Namun Dharma tidak menyerah. Ia mulai menyebarkan gosip ke seluruh desa bahwa Arfan menyembunyikan sesuatu. "Arfan dan istrinya bukan manusia biasa," kata Dharma kepada penduduk desa lainnya. Penduduk mulai curiga dan mulai membicarakan Arfan di belakangnya. Merasa tidak nyaman dengan kecurigaan desa, Arfan mengumpulkan istri-istrinya. "Kita harus lebih berhati-hati," katanya. "Jangan sampai rahasia ini terbongkar." Mereka semua mengangguk setuju dan semakin menjaga kata-kata mereka. Namun Dharma masih belum puas. Ia kemudian mencoba cara lain membuat Arfan mabuk. Pada suatu pesta desa, Dharma sengaja menawarkan minuman yang sangat kuat kepada Arfan. Arfan yang tidak terbiasa minum alkohol, akhirnya kehilangan kesadaran dan mulai berbicara tanpa berpikir. "Aku beruntung karena aku menyelamatkan Kijang Emas. Mereka istriku dari dunia lain," gumamnya dalam keadaan mabuk. Penduduk desa yang mendengar itu langsung terkejut. Mereka saling berpandangan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Dharma tersenyum puas. "Lihat, aku bilang juga apa. Mereka bukan manusia biasa." Keesokan paginya, saat Arfan sadar, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia keluar rumah, penduduk desa menatapnya dengan penuh keheranan dan ketakutan. Arfan segera sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia kembali ke dalam rumah, ia melihat istri-istrinya berdiri dengan wajah sedih. "Arfan, kau telah melanggar pantangan itu," kata Sari dengan suara lirih. Seketika angin berhembus kencang dan kabut emas mulai muncul di sekeliling rumah mereka. Satu persatu, istri-istri Arfan mulai berubah kembali ke bentuk kijang emas mereka. "Tidak, tolong maafkan aku," seru Arfan. Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Dalam hitungan detik, 10 kijang emas berlari ke arah hutan, menghilang dalam kabut emas yang perlahan memudar. Arfan berlari mengejar mereka, tetapi semuanya sudah terlambat. Mereka telah kembali ke dunia kijang emas seperti yang telah diperingatkan oleh sang raja. Arfan jatuh berlutut di tanah, menangis penuh penyesalan. Penduduk desa yang melihat kejadian itu akhirnya sadar bahwa Arfan memang mendapatkan keberkahan dari makhluk gaib, tetapi karena kecerobohannya ia kehilangan semuanya. Sejak hari itu, Arfan menjadi pria yang pendiam. Ia tetap hidup di desa, tetapi hatinya kosong tanpa kehadiran istri-istrinya. Ia sering pergi ke hutan, berharap bisa bertemu kembali dengan mereka, tetapi tidak pernah berhasil. Beberapa orang berkata bahwa mereka pernah melihat seekor kijang emas mendekati rumah Arfan di malam hari, seolah-olah masih merindukannya. Namun, Arfan tidak pernah bisa menyentuh mereka lagi. Setelah Dharma berhasil membongkar rahasia Arfan dan menyebabkan kesedihan yang mendalam dalam hidupnya, ia merasa sangat puas. Ia berjalan dengan angkuh di desa, membanggakan dirinya sebagai orang yang paling pintar, karena telah mengungkap asal-usul istri Arfan. "Kalau saja aku yang menemukan kijang emas itu duluan."
mungkin akulah yang akan mendapatkan 10 istri cantik. Gumamnya dalam hati. Namun Dharma tidak menyadari bahwa perbuatannya telah menimbulkan murka dari dunia Kijang Emas. Pada suatu malam, saat Dharma tertidur pulas di rumahnya, ia mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan yang gelap, angin berhembus kencang, dan suara gemuruh terdengar di kejauhan. Tiba-tiba dari dalam kegelapan muncul sosok besar dengan mata yang berkilauan keemasan. Sang Raja Kijang Emas. Wahai manusia yang penuh iri hati, suara Raja Kijang menggema. Karena keserakahan dan hasrat burukmu, kau telah menghancurkan kebahagiaan seorang pria yang berhati tulus. Dharma mencoba berbicara, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan, tubuhnya gemetar ketakutan. Kau mengira bahwa mengungkap rahasia adalah suatu kemenangan? Lanjut sang raja, kini kau akan merasakan akibat dari perbuatanmu. Seketika Dharma merasakan tubuhnya menjadi kaku, tangannya berubah menjadi kaki, tubuhnya mulai dipenuhi bulu, dan wajahnya memanjang. Ia berteriak, tetapi yang keluar hanyalah suara ringkikan seekor kijang. Dharma berubah menjadi seekor kijang biasa, tanpa bulu emas, tanpa keistimewaan. Kau akan hidup sebagai kijang di hutan ini, tanpa bisa kembali menjadi manusia. Kau akan merasakan ketakutan yang sama seperti yang dialami oleh para kijang yang terjebak oleh manusia serakah, kata sang raja dengan dingin. Tiba-tiba Dharma terbangun dari tidurnya, atau setidaknya ia mengira dirinya terbangun. Ia berdiri, tetapi melihat ke bawah, ia tidak lagi memiliki tangan dan kaki manusia. Sebagai gantinya, ia melihat tubuh kijang yang ramping dan berkaki 4. Dharma ingin berteriak, tetapi yang keluar hanyalah suara ringkikan kijang. Ia panik dan berlari keluar rumah, tetapi yang ia temui bukanlah desanya, melainkan hutan lebat yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Hidupnya berubah seketika. Ia kini menjadi kijang liar yang harus berlari menghindari pemburu dan mencari makan di tengah hutan. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi kecemburuan, yang ada hanyalah rasa takut dan penyesalan. Penduduk desa pun menyadari kepergian Dharma yang tiba-tiba. Mereka mencari-cari dirinya tetapi tidak pernah menemukannya. Beberapa penduduk mengatakan bahwa pada malam hari sering terlihat seekor kijang yang berkeliaran di sekitar desa. Kijang itu selalu terlihat ketakutan, seolah-olah sedang berusaha meminta pertolongan, tetapi tidak bisa berbicara. Namun, tidak ada yang tahu bahwa kijang itu sebenarnya adalah Dharma, yang kini hidup dalam penyesalan selamanya. Sejak saat itu, penduduk desa semakin berhati-hati dalam bersikap. Mereka belajar bahwa iri hati dan keserakahan dapat membawa bencana. Sementara itu, Arfan tetap hidup dengan kesedihan yang mendalam, tetapi ia menerima takdirnya. Ia sering pergi ke hutan, berharap bisa bertemu kembali dengan istrinya yang telah kembali ke dunia Kijang Emas. Namun satu hal yang pasti, Dharma si manusia iri hati telah menerima ganjarannya yang setimpal. Legenda tentang Arfan dan 10 istri Kijang Emasnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran bahwa sebuah janji dan pantangan harus dihormati.